semua, di video kali ini aku mau buat roti sobek tanpa proses menguleni sama sekali, serta hanya menggunakan oven tangkring. Tapi hasilnya bisa lembut banget. Mau tahu gimana cara buatnya? Yuk langsung aja kita buat rotinya. Untuk detail bahan gramasi serta takaran sendok, cek kolom deskripsi ya. Ini udah aku siapin 300 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian tambahin setengah sendok teh garam, kira-kira segini. Aduk sampai tercampur, lalu sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, aku akan buat untuk biang rotinya. Tuang 50 gram gula pasir ke dalam mangkok. Lalu tambahin 200 ml susu cair hangat. Aduk terlebih dahulu sebentar sampai gula sedikit larut. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan, kira-kira segini ya. Aduk lagi, lalu tutup mangkok dan diamkan selama 5-7 menit. Sementara itu, siapin bahan lain. Siapin 30 gram margarin yang dilelehkan, 10 gram coklat bubuk, 10-20 ml susu cair, serta loyang yang telah dioles tipis margarin. Karena kali ini aku mau buat corak marmer, jadi ini aku akan buat pasta coklat sebagai campurannya. Aku campur coklat bubuk ke dalam mangkok yang berisi susu, lalu aduk sampai membentuk pasta. Jika masih belum mengental, tambahkan susu 5-10 ml. Aduk kembali dan sisihkan. Nah, ini setelah 7 menit, larutan biang akan berbuih seperti ini. Itu tandanya raginya masih aktif. Sekarang campurkan larutan biang ke dalam mangkok yang berisi tepung. Aduk sampai tercampur, kemudian tambahkan margarin leleh. Aduk kembali dan pastikan cairan meresap seluruhnya ya. Adonan cukup diaduk sampai tercampur rata tanpa perlu diuleni sama sekali. Oh iya, jika kalian gak mau ketinggalan resep enak lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan tombol loncengnya, serta like dan share video ini ya. Terima kasih. Nah, kalau cairan sudah meresap seperti ini, masukkan pasta coklatnya. Kalian bisa menggantinya dengan pasta coklat siap pakai sekitar 2-3 tetes. Kemudian aduk hingga pasta tercampur rata. Aku campur menggunakan tangan agar pasta lebih mudah tercampur. Tapi ini bukan proses menguleni ya. Setelah tercampur dan membentuk corak abstrak seperti ini, bulatkan adonan dan taruh kembali ke dalam mangkok. Tutup dengan plastik wrap atau serbet. Kemudian diamkan hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Kalian dapat menggunakan alternatif berikut untuk menghemat waktu. Siapkan panci atau dandang kukusan berisi air hangat. Letakkan mangkok seperti ini, atau kalian bisa juga pakai loyang sebagai penghantar panas. Lalu letakkan mangkok berisi adonan di atasnya. Waktu untuk proofing akan lebih singkat, yaitu sekitar 45-60 menit. Setelah mengembang seperti ini, keluarkan adonan dari mangkok, kemudian kempiskan sehingga gas keluar maksimal. Kemudian potong adonan menjadi 8 bagian sama rata, karena akan aku sesuaikan dengan kapasitas loyang yang aku gunakan. Kalian bisa juga membaginya menjadi 12 bagian sama rata. Sesuaikan dengan loyang yang kalian pakai ya. Kemudian bulatkan adonan. Lakukan hal yang sama ke semua adonan. Jika ditimbang, beratnya berkisar 70-75 gram per bulatan untuk menjadi 8 bulatan. Untuk isiannya, aku menggunakan isian rasa tiramisu siap pakai. Ambil 1 bulatan lalu pipihkan seperti ini. Beri isian secukupnya, kurang lebih 1-2 sendok teh. Tutup kembali adonan seperti ini, dan pastikan adonan benar-benar tertutup rapat, agar isian tidak bocor saat di oven. Bulatkan lagi, kemudian letakkan ke dalam loyang. Lakukan hal yang sama ke semua bulatan. Dan tata di dalam loyang hingga tertata seperti ini. Tutup kembali dengan plastik wrap atau serbet serta diamkan selama 30 menit. Sementara menunggu, panaskan oven di atas kompor dengan api sedang seperti ini. Nah, ini setelah 30 menit, adonan akan terlihat seperti ini. Oles bagian permukaan roti dengan susu cair, agar permukaannya tidak keras saat matang nanti. Sebelum dimasukkan ke dalam oven, pastikan oven benar-benar panas ya. Dan atur apinya di level medium cenderung ke besar seperti ini. Letakkan adonan roti di rak bagian bawah. Tutup dan oven selama 15 menit tanpa dibuka sama sekali. Untuk pengaturan oven, kalian bisa cek penjelasannya di kolom deskripsi.
Setelah 15 menit, oven baru boleh dibuka. Lalu putar loyang seperti ini agar rotinya matang merata. Oven kembali selama 10 menit. Nah, ini rotinya sudah matang. Ketuk-ketuk loyang seperti ini agar nanti lebih mudah untuk dikeluarkan. Kemudian diamkan hingga roti benar-benar dingin. Nah, ini rotinya udah dingin, saatnya mengeluarkan dari loyang. Kalian bisa lihat kan, rotinya matang merata, padat tetapi tidak bantat. Lihat serat rotinya, dan ini lembut banget loh, padahal tanpa diuleni sama sekali. Simpel banget kan cara buatnya? Jadi, apakah kalian tertarik untuk membuatnya juga? Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Selamat memasak!